Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah sumber daya insani yakni Bapak Ahmad Latif MI. Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Dan tak lupa pula sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Hoirul Umam sebagai moderator sekaligus pemateri ketiga, selanjutnya Mutia sebagai pemateri pertama, dan selanjutnya Sulistia sebagai pemateri kedua. Adapun tema pada materi kali ini yakni tentang lembaga keuangan syariah. Baiklah, langsung saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Lembaga keuangan syariah. Nah, mungkin dari teman-teman beberapa udah ada yang tahu ya perihal pengertian atau definisi lembaga keuangan syariah. Nah, di sini lembaga keuangan syariah atau Syariah Financial Institution merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya dalam bentuk aset-aset keuangan. Nah, jadi apa sih itu lembaga keuangan gitu? Nah, lembaga keuangan itu adalah suatu badan usaha gitu yang dimana dia membuat suatu lembaga yaitu lembaga usaha yang kekayaannya dalam bentuk-bentuk aset keuangan. Nah, di sini aset-aset keuangannya tuh terbagi menjadi dua, ada financial asset maupun non financial asset. Nah, di sini financial asset itu adalah aset yaitu aset yang tidak berwujud. Nah, yang memiliki nilai karena adanya klaim kontrak dalam bentuk seperti deposito bank, itu kan nggak berwujud ya, obligasi, reksadana, saham dan lain sebagainya. Sedangkan untuk non financial asset dia itu berwujud seperti tapi dia juga terbagi menjadi dua ya, yang non financial asset ini tapi lebih condong ke berwujud seperti kendaraan, tanah, bangunan dan lain sebagainya. Nah, di sini juga lembaga keuangan menurut beberapa ahli gitu ya, ada 3 orang ahli yang berpendapat mengenai definisi lembaga keuangan. Nah, yang pertama yaitu pendapat dari Dahlan Siamat. Beliau berpendapat lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya dalam bentuk aset keuangan atau tagihan dibandingkan dengan aset non finansial atau aset real. Nah, sedangkan menurut Wijaya, lembaga keuangan adalah lembaga keuangan dengan lembaga yang berhubungan dengan penggunaan uang atau kredit, atau lembaga yang berhubungan dengan proses penyaluran simpanan ke investasi. Nah, jadi Wijaya ini berpendapat bahwasanya lembaga keuangan ini lembaga yang dimana dia itu penggunaannya berhubungan dengan penggunaan uang atau kredit ya. Jadi kredit itu simpan pinjam. Dan juga lembaga yang berhubungan dengan proses penyaluran simpanan ke investasi. Sedangkan menurut Kasmir mendefinisikan lembaga keuangan adalah setiap keuangan menghimpun dana, menyalurkan dana, kegiatan dilakukan oleh lembaga keuangan yang selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Nah, jelas ya, pasti yang Kasmir tuh berpendapat ya di mana ya yang namanya lembaga keuangan ya pasti selalu berkaitan dengan bidang keuangan gitu, entah itu simpan pinjam, menyalurkan dana, menghimpun dana gitu dan lain sebagainya. Baik, sekian definisi lembaga keuangan syariah. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Sulistiawati. Macam-macam lembaga keuangan syariah. Yang pertama, lembaga keuangan syariah yang berbentuk bank. Lembaga keuangan yang berbentuk bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang usaha keuangan yang dilakukan untuk menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan atau kredit untuk melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Kemudian, usaha bank lainnya memberikan jasa-jasa keuangan yang memberikan pinjaman dengan kegiatan menghimpun dana. Sedangkan lembaga keuangan bank secara operasional
dibina dan diawasi oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia. Sedangkan dalam pembinaan dan pengawasan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah itu dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Yang kedua, lembaga keuangan syariah non-bank. Lembaga keuangan non-bank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya daripada lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan non-bank secara operasional dibina oleh Departemen Keuangan. Sedangkan pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Lembaga non-bank terdiri dari 1. Asuransi syariah, yang kedua, pasar modal syariah, yang ketiga, reksadana syariah, yang keempat, pegadaian syariah, yang kelima, pasar uang syariah, yang ketujuh, modal ventura syariah, dan yang kedelapan, baitul mal wa tamwil. Baiklah, saya akan melanjutkan dari pemateri kedua yaitu Sulistya. Yang selanjutnya yaitu peran dan fungsi lembaga keuangan syariah. Peran keuangan adalah proses penyaluran dana surplus, yakni lender server, dari unit ekonomi seperti sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Proses intermediasi ini dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dengan cara membeli sekuritas primer yang terdiri dari saham syariah, obligasi syariah, dan sebagainya. Sedangkan sekuritas sekunder yakni giro wadiah, tabungan wadiah, mudharabah, deposito berjangka mudharabah, dan reksadana syariah. Adapun fungsi-fungsi dari lembaga keuangan yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu fungsi lembaga keuangan yang ditinjau dari sisi jasa-jasa penyedia finansial. Jasa-jasa finansial yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Di antara fungsi lembaga keuangan sebagai penyedia jasa-jasa finansial yang diantara lainnya yaitu pertama, fungsi tabungan, yang kedua, fungsi penyimpanan kekayaan, yang ketiga, fungsi transmulasi kekayaan, yang keempat, fungsi likuiditas, yang kelima, likuiditas berkaitan dengan kemampuan yang memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan, yang keenam, fungsi pembiayaan atau kredit, yang ketujuh, fungsi pembayaran, yang keempat, fungsi manajemen portfolio, yaitu penyedia jasa keuangan yang dapat memberikan kenyamanan, proteksi terhadap keuangan, kualitas pilihan investasi, biaya transaksi yang rendah, dan pajak pendapatan. Dan yang kedua yaitu fungsi lembaga keuangan yang ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem perbankan. Dalam sistem perbankan berfungsi sebagai bagian yang terintegrasi dari unit-unit yang diberi kuasa atau memiliki kewenangan dalam mengeluarkan uang giral atau pencipta uang dan devisa. Yang ketiga yaitu fungsi lembaga keuangan yang ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem moneter. Fungsi ini berfungsi menciptakan uang atau money. Tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang, baik secara internal maupun eksternal, sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai. Dan yang terakhir, yaitu fungsi lembaga keuangan yang ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem finansial. Fungsi lembaga keuangan ini berfungsi sebagai bagian dari jaringan yang terintegritas dari seluruh lembaga keuangan yang ada dalam sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan lainnya.
dapat berupa lembaga pembiayaan, asuransi, modal ventura, dan lain-lainnya.